Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan tentang uji one way ANOVA dan least significant difference. Table of content 1 uji one way ANOVA, yang kedua least significant difference. Yang pertama uji one way ANOVA. ANOVA merupakan singkatan dari Analysis of Variance. Adalah salah satu uji komparatif yang digunakan untuk menguji perbedaan mean atau rata-rata data lebih dari dua kelompok. Misalnya, kita ingin mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata IQ antara kelas siswa SLTP kelas 1, 2, dan 3. Ada dua jenis ANOVA, yaitu analisis varian 1 faktor one way ANOVA dan analisis varian 2 faktor two way ANOVA. Asumsi uji ANOVA, sampel berasal dari kelompok yang independen. Yang kedua, varian antar kelompok harus homogen. Yang ketiga, data masing-masing kelompok berdistribusi normal. Syarat asumsi uji ANOVA. Yang pertama, harus dipenuhi pada saat pengambilan sampel yang dilakukan secara random terhadap beberapa kelompok yang independen. Yang kedua, asumsi dapat dicek jika data telah dimasukkan ke komputer. Jika asumsi ini tidak terpenuhi, dapat dilakukan transformasi terhadap data. Ketika apabila proses transformasi tidak memenuhi asumsi, maka ANOVA tidak valid untuk dilakukan, sehingga harus menggunakan uji non-parametrik, misalnya Kruskal-Wallis. Selanjutnya tutorial uji one way ANOVA. Berikut adalah langkah-langkah uji ANOVA menurut Brett Dawson Saunders dan Robert G. Trapp dalam buku Comparing Three or More Means, yaitu 1. Memenuhi asumsi. Langkah awal pengujian ANOVA adalah memenuhi ketiga asumsi yang menjadi syarat pengujian. Kedua, menghitung mean. Langkah selanjutnya adalah menghitung mean masing-masing kelompok. Setelah selesai, maka dapat dihitung juga mean keseluruhan atau mean total. Yang ketiga, menghitung deviasi. Menghitung deviasi dari nilai mean kelompok juga mean total. Keempat, menghitung mean kuadrat, lalu dihitung nilai mean kuadratnya dari masing-masing kelompok dan total. Yang kelima, menghitung F-ratio. Mencari nilai F-ratio dengan membandingkan nilai mean kuadrat antar kelompok dan nilai mean kuadrat dalam kelompok. Yang keenam, membandingkan dan hipotesis 0. Dari nilai F-ratio yang dihitung kemudian dibandingkan dengan nilai F pada tabel. Jika nilai F-ratio lebih besar daripada nilai F-tabel, hipotesis 0 ditolak. Namun jika nilai F-ratio lebih kecil atau sama dengan nilai F-tabel, maka hipotesis 0 diterima. Keseluruhan atau mean total. Kedua, least significant difference. Uji BNT merupakan produser pengujian perbedaan di antara rata-rata perlakuan yang paling sederhana dan paling umum untuk digunakan. Metode ini diperkenalkan oleh Fisher pada tahun 1935, sehingga dikenal pula dengan metode Fisher LSD, least significant difference. Dalam penggunaan uji ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, gunakan uji LSD apabila uji F dalam analisis ragam signifikan. Kedua, produser LSD akan mempertahankan taraf nyata 0,05 hanya jika perbandingan semua kombinasi pasangan nilai tengah perlakuan lebih dari 3 perlakuan. Gunakan uji LSD untuk pembandingan terencana tanpa memperhatikan banyaknya perlakuan. Misalnya, apabila kita ingin membandingkan semua rata-rata perlakuan dengan kontrol, uji LSD dapat digunakan meskipun lebih dari 3 perlakuan. Oke, di sini saya sudah mempunyai data seperti ini. Setelah itu, kita masuk ke variable view. Pada variable view, di sini saya mengganti pada gender seperti ini. Ada perempuan dan laki-laki. Dan sedangkan sukunya saya ganti seperti ini, ada suku Asmat, Minang, dan Bali. Kita klik OK. Setelah itu kita masuk data view lagi. Gimana cara kita menguji one way ANOVA? Setelah itu kita masuk ke analyze.
kita masuk ke complement one way ANOVA. Di sini terdapat kolom dialog seperti ini. Pada dependent list kita masukkan prestasi. Oke, sedangkan faktornya kita masukkan suku. Oke, kita masuk ke post hold. Kita di sini menggunakan toke. Oke, kita masuk continue. Setelah itu kita masuk ke optation, klik homogen, min plot, continue. Oke. Kita tunggu. Oke, di sini sudah muncul seperti ini. Di sini terdapat test of homogeneity of variance, ANOVA, multiple comparance, prestasi, dan main poll. Seperti ini ya. Seperti ini. Setelah itu kita lihat pada test of homogeneity of variance. Di sini sig-nya kurang dari 0,05. Terus bagaimana jika kurang? Kita melihatnya pada ANOVA ya. Pada post-hold test, di sini terdapat perbedaan antara suku Asmat, Minang, dan Bali sekian, seperti ini, dan seterusnya. Di sini kita bisa lihat rata-rata dari Asmat, suku Asmat adalah 75 sekian, Minang 79 sekian, sedangkan Bali 83 sekian. Oke. Kita masuk ke data lagi. Selanjutnya kita ke LSD. Gimana cara mencarinya? Kita masuk analyze. Setelah itu general linear model, univariate. Di sini saya dependent variable, saya masukkan prestasi, sedangkan di fixed factor saya masukkan suku dan EQ. Setelah itu kita masuk ke model. Di sini saya ganti bullet terms agar bisa menyalin sendiri ya. Di sini saya ganti dulu main event seperti ini. Setelah itu saya ganti lagi iteration, continue. Setelah itu masuk ke poll. Di sini pada bagian horizontal saya masukkan suku, sedangkan EQ-nya saya masukkan ke separate line. Kita end, kita ambil line card. Oke, setelah itu kita continue, masuk ke post hold, kita pindah lagi. Setelah itu kita ambil LSD. Continue, setelah itu kita oke. Oke, tampilannya seperti ini.
seperti ini. Sebenarnya tidak jauh beda dari ANOVA. Di sini terdapat between subjective factor. Setelah itu ada test of between subject event. Multiple comparance dan profile pulse. Seperti ini. Oke, terima kasih atas waktu kalian, teman-teman. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.